Baik, terima kasih Pak David. Tuhan Yesus memberkati atas pujian yang luar biasa, menyemangati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Pak Bro Menik, bawa kita di dalam doa. Terima kasih Pak Agus. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan dalam persekutuan embun pagi ini Tuhan. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima. Tuhan Engkau memberkati juga para lektor yang akan membaca Tuhan. Firman-Mu kiranya boleh memberkati kami yang mendengar juga. Kau juga urapi hamba-Mu Bapak Pastor Paul Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa, baik kami yang sedang dalam pergumulan Tuhan, sakit penyakit maupun permasalahan dalam hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan ampuni kami akan setiap kesalahan dan pelanggaran yang sudah kami lakukan ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya siapkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan berbicaralah kepada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Garomani atas doanya. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 33. Nanti mohon bantuan Ibu Nerliana. Kemudian Matius 12 ayat 38 sampai 42. Nanti mohon bantuan Ibu Sarma. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Shalom Ibu. Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam buat saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, hari ini kita membaca kitab Amsal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga
kita akan memenuhi rumah kita dengan barang-barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan firman. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Nerliana, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pembacaan yang kedua, Matius 12 ayat 38 sampai 42. Silakan Ibu Sarma. Baik. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat
setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikian. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Nelena, Bu Sarma, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita duduk dan mendengarkan firman Tuhan, karena kalau kita baring-baring bisa ketiduran. Firman Tuhan hari ini berjudul Hikmat dan Didikan. Silakan Pastor. Pastor belum semuanya. Sudah Pastor. dengaran nggak suaranya? Sudah Pastor. Sudah ya. Ya, saya lagi di hotel sama teman nama para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi 26. Cuman katanya nggak mau anonim aja mereka. Ya sudah anonim aja, bentar. Kok nggak bisa ini? Nggak center. Sebentar, biar center dulu. Nah, center ya. Oke. Kelas. Ya, saudara, hari ini kita belajar tentang hikmat Salomo ya. Katakan bahwa, oh ya, satu pertanyaan. Ya, saya pernah mendengar orang berdebat, Salomo masuk surga apa enggak? Ya, Salomo masuk surga enggak? Beberapa orang bilang enggak masuk surga karena dia bikin orang Israel murtad, bininya banyak cabul lagi kan. Kalau saya bilang mungkin bukan masalah masuk surganya. Salomo itu kena penyakit kelamin apa enggak? Pertanyaannya itu loh, pertanyaan yang benar itu. Bukan masuk surga apa enggak. Ya saudara ya. Soalnya bininya banget, ganti-ganti terus apa enggak puyeng saudara. Tetapi ketika orang mempersoalkan Salomo masuk surga, saya bilang Salomo percaya kepada Torah. Itu dibenarkan dengan imannya, tetapi dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya di dalam Matius 6 dikatakan, ya, bunga bakung di ladang, ya, Salomo dalam segala kemegahannya tidak pernah seindah bunga bakung di Netnya nggak stabil, Pak. jalan, tetapi saking Bagus, sudah tadi barusan. bentar. Udah barusan bagus. Bagus ya. Bagus ya, oke ya. Iya. Ya, ada yang putus-putus. Oh, bahaya nih. Oke, nggak apa-apa. Karena Salomo dia hidup di dalam perbatasan dan dia tahu ya mana yang boleh, mana yang nggak boleh dengan persis. Kalau dibilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tahu firman Tuhan. Salomo tahu batasnya yang dia bisa gunakan. Dia tahu sekali apa itu cerdik seperti ular, dan dia maksimalkan sampai dia itu meniti di perbatasan antara antara maut dengan kehidupan, saudara. Tetapi akhirnya anak-anaknya yang harus, karena alam semesta ini adil, saudara. Setiap Anda boleh lolos, anak-anak nggak bisa lolos. Apakah itu karma? Bukan, karena dia menabur. Dia menabur dan anak yang harus menuai. Dia bereksperimen dan anak-anak yang menuai. Dia mempunyai banyak hikmat, tetapi dia lupa ngajari anak-anaknya untuk hidup dengan didikannya, ajarannya dia. Bagaimana didik anaknya? Ininya aja 1000, tiap hari saja sudah 1000. Tiap hari kerjanya mecahin perawan doang, saudara, puyeng, saudara. Ya kan? Bagaimana mau ngurusin anaknya, saudara? Ngurusin bininya aja nggak kelar-kelar. Nah, makanya Alkitab itu mengajarkan kepada kita, orang semua para nabi di Alkitab yang poligami pasti ruwet keluarganya, pasti ruwet. Mulai dari Yakub, ya, mulai dari si Yakub, terus si Daud, Salomo, dan yang lain-lain.
Makanya sejak zaman Ezra Nehemia itu ditetapkan ya, orang Israel nggak boleh poligami. Ya, karena nggak boleh poligami, kurang ajar ya. Karena nggak boleh poligami, ya udah cerai aja, ganti yang baru kan. Makanya keluar Matius 19 itu loh. Ada asbabun nusul Matius 19 tentang perceraian. Karena mereka nggak boleh poligami, saudara. Jadi kalau gitu ngapain kita kawin, katanya gitu kan. Mendingan kita tunangan aja, terus ganti. Nah, gitu kan. Nggak boleh juga, itu tidak enak aja lu. Apa yang disatukan Allah nggak boleh diceraikan manusia. Kalau kamu udah berhubungan seks, ya udah nggak boleh dipisahkan. Nah, kita ada nggak cerita poligaminya, kita lagi cerita Salomo, hikmat Salomo, saudara. Bagaimana ketika kita hidup ya di dalam hikmat, ya bagaimana kita. Sebetulnya apa yang diajarkan di Amsal itu adalah supaya Anda survive, saudara. Supaya Anda survive di muka bumi ini. Masalahnya kalau Anda terima Yesus, lahir baru, dibaptis, kan Anda nggak langsung mati begitu kan, ngalamin proses dulu kan. Nah itulah gunanya Amsal itu, saudara. Supaya Anda bisa survive, supaya Anda jangan ayam mati di lumbung padi, Anda jangan berbuat dosa yang tidak perlu, konyol-konyol yang tidak perlu. Percaya saya, Salomo lebih pintar. Dia tahu batasnya sampai di mana. Kalau saya sering bilang kan, saya ini 7 kali kolornya saya tarik sampai pedot, saudara. Nah Salomo itu mungkin bukan 7 kali, udah ribuan kali tarik kolornya sampai pedot. Proses untuk mendapat hikmat itu dari mana, saudara? Tadi ya, dididik dulu, saudara. Dididik. Salomo mengalami didikan dan dia belajar. Dan dia diberi karunia untuk cepat belajar. Ada orang yang dapat ya, termasuk saya nih, belajar kalau belum 3 kali belum ngerti, saudara. Kan konyol kan? Nah, saya nggak tahu Anda tuh, ya itu kalau mau jujur ya, Anda berapa kali tuh supaya mau ngerti. Kalau saya butuh, nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali saya baru ngerti yang Tuhan mau apa. Menyedihkan sekali memang, saudara. Tetapi sekalinya ngerti, saya ngerti benar, saudara. Sekalinya ngerti, itu rema. Ya. Nah, Amsal, Anda harus belajar Amsal. Anda harus punya hikmat supaya Anda bisa survive, supaya iman Anda terpelihara, saudara. Karena dengan hikmat itu imanmu terpelihara. Hikmat itu untuk Anda survive di muka bumi ini, saudara. Supaya Anda hidup tetap di dalam takut akan Tuhan. Nanti di hari-hari selanjutnya kita belajar. Ini prolognya, saudara. Nah, sebelum tadi Yesus cerita tentang Salomo, bahwa ratu dari selatan, dia datang sengaja mau dengarkan hikmatnya Salomo. Nah, kita dengar bacaan bahwa orang Niniwe akan menghukum orang-orang Israel, saudara. Orang Niniwe ini akan menghukum orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu, saudara. Serem ya, bayangin, ini orang kafir, saudara. Goyim. Dia akan menghukum orang-orang Yahudi. Menghukum itu bukan dicambukin, bukan, saudara. Bukan dicambukin. Saudara, kalau saudara ya adalah anak seorang yang kaya raya, saudara. Saudara anak orang yang kaya raya. Lalu Anda kurang ajar sama bapakmu, sama ibumu. Sehingga bapakmu, ibumu takut. Ya kan, saudara, kamu jangan. Akhirnya yang dapat warisan siapa, saudara? Yang dapat warisan adalah jongos di rumahmu, saudara. Pembantu di rumahmu. Anda yang anak orang kaya malah tersingkirkan. Anda tiap hari misalnya nyapu sampai Anda mabuk terus, Anda nggak sadar, akhirnya orang tuamu terpaksa memberikan seluruh harta itu kepada pembantu di rumahmu. Jongos babu, saudara. Saya sengaja pilihan kata yang ekstrim, jongos babu. Terus jongos dan babu ini kemudian dia makin kaya. Anda hidupnya di kolong jembatan. Tiba-tiba jongosmu dulu itu, yang dulu kamu tendangin itu, dia datang nengok kamu di kolong jembatan. Itu sudah menghukum itu, saudara. Itu sudah penghukuman, Anda sudah terhukum itu. Ingat, yang masuk ke dalam Hades dan masuk ke dalam neraka adalah jiwamu, saudara. Kenangan memori itu. Orang-orang goyim tidak bersunat yang seharusnya masuk neraka. Karena mereka mendengar perkataannya Yunus, mereka selamat.
orang-orang anak-anak kerajaan Allah yang seharusnya selamat malah nggak selamat. Kita sudah belajar ya, jangan sampai Bu ya, orang-orang mendapat orang-orang di luar sana yang agnostik, mereka terima Yesus, mereka tetap Islam, tetap Buddha, tetap Hindu, tapi mereka percaya Yesus. Anda tiap hari pergi ke gereja tidak mendapatkan mujizat. Itu sama tuh, mereka menghukum Anda. Hari ini pun Anda sedang dihukum. Orang-orang di gereja, haleluya, haleluya, haleluya. Komplain sama pendeta ya. Saya komplain, Pak, kepala senior saya jadi full timer di gereja itu. Tiap hari pendeta contohnya khotbahnya miliaran terus. Tapi kita ngeliat duit 100 juta aja enggak pernah saya. Begitu saya komplain. Dia tersenyum dengan kecut. Ya itu bercanda. Ketika berkati orang-orang luar dan diberkati karena mereka percaya kepada Tuhan, Anda yang tiap hari ikut embun pagi, Anda diberkati. Mengapa engkau nggak diberkati? Karena tadi kamu tidak percaya. Kamu mendengar tapi kamu tidak percaya. Mentalmu mental kere, saudara. Kan kita suruh belajar apa? Next level, naik kelas. Jangan meminta, berdoa. Tapi mentalmu minta. Sehingga ketika ada orang-orang baru diberkati, maksud saya tadi baru ngomong sharing ya, ini komunitas embun pagi, ini komunitas yang die hard semua, saudara. Kenapa die hard? Ya, karena semua mengalami, ya daripada Hafid ngalamin, ya Bu Vivin ngalamin, semua ngalamin, Bu Sarma semua mengalami, makanya die hard semua tuh. Nah, lalu banyak orang-orang yang ikut-ikutan juga, padahal angkatannya bareng-bareng sama Bu Vivin, Pak David, Bu Sarma, Bu Neliana, Om Dik, lain-lain. Tetapi nggak ngalami. Lalu tiba-tiba ada orang baru mengalami mujizat. Anda sudah 2 tahun, 3 tahun ikut, nggak ngalamin apa-apa. Kenapa? Karena Anda tidak percaya. Anda cuma dengar, cuma buat ngayam-ngayam hatimu saja. Anda tidak mau next level, Anda tidak mau naik kelas. Yang kedua, saudara, ketika Ratu Sheba itu datang buat mendengarkan pengajarannya ini, Salomo, hikmatnya Salomo, Anda masa bodoh dengan hikmat. Ya, Anda memutuskan untuk bebal. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong sama saya keras ya. Saya orangnya nggak basa-basi, tak semprot aja begitu ya. Kalau saya nyemprot itu, berarti saya masih sayang sama saudara. Kalau saya sudah masa bodoh, ya, mau mati kayak berarti artinya mungkin sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau saya masih ngomelin Anda, ya ada yang konseling masih ngomelin, saya masih ngomelin ya, masih negur, masih nanyain. Artinya saya sedang mendoakan Anda. Ya, Pak, ini gimana saya curhat malah diomelin. Kamu curhat itu curhatmu salah. Kamu bukan curhat, tapi kamu lagi minta pembenaran kok. Nanggap ya. Nah, orang jauh-jauh, ya terserah. Yesus berkata ya, mengapa Yesus berkata yang di sini lebih dari Salomo? Karena ketika Anda punya rema, Roh Kudus tadi, kalau Anda punya rema dari Yesus, orang kan datang kan untuk mendengar logosnya Salomo, saudara. Untuk mendengar logosnya Salomo. Tetapi Anda datang untuk mendengar rema dari Tuhan Yesus. Setiap datang pun pagi ini Anda kudu punya rema. Rema itu yang akan membuat Anda, ya, kalau istilah selamat dunia dan akhirat. Nah, itu saudara, itu penting sekali. Maka dari itu, kalau datang embun pagi, Anda dengar, Anda belajar, percaya gimana? Lakukan, jangan bandel. Kalau saya bilang, ayo puasa. Jangan tawar-tawaran. Oh, saya kena ini, kena bisul, kena koreng. Wah, selentik saudara gundul peyang itu tadi. Kalau saudara sudah dengar, saudara percaya, lakukan. Makanya, kenapa orang-orang seperti Pak David, Bu Vivin, dan yang lain-lain yang alami terobosan, ya, Anda enggak. Karena Anda bandel. Tapi kan saya sudah baik, sudah begini. Iya, tapi Anda bandel. Orang saya bilang berserah. Bukan pasrah, jangan nanti sudah kepepet baru pasrah lu. Ngulangin lagi. Nggak naik kelas, ngulangin double, saudara. Kalau Anda sudah dengar, percaya.
lakukan. Lalu Anda tiap hari dengarkan rema, karena rema itu yang akan memberimu hikmat di dalam menghadapi. Hikmat itu apa hikmat? Nah, ada hikmat, ada pengertian, nanti besok kita belajar ya. Intinya hikmat itu adalah bagaimana kita meresponi. Nah, tadi siang saya ngomong-ngomong sama Bu Vivin lama ya, tentang bagaimana meresponi. Yang penting itu responnya loh. Apa itu pengertian? Kita ngerti apa yang sedang terjadi, bukan kayak ketek dituluk, sudah tiba-tiba ada masalah, kayak ketek dituluk, kita bingung, ada apa nih? Apa salahku apa? Bukan, itu namanya Anda nggak punya pengertian. Orang punya pengertian dari surga, dia tahu apa yang sedang terjadi, dan dia minta hikmat untuk meresponi, aku harus bagaimana Tuhan, supaya jangan kayak ketek dituluk juga, ya kan? Bingung, kondor saudara bingung mau diapain. Ada saudara nangis bombay, kroyok di sana di sini, dirasa di sini, enggak tahu, akhirnya meledak. Nah, itulah gunanya rema. Itulah gunanya rema, ya. Bukan cuma sekedar logos hikmat Salomo, tapi rema, saudara. Nanti Amsal ini kalau bisa cuma jadi logos saja, kata-kata yang bijak, indah, tapi itu bisa menjadi rema. Nah, ya, nanti besok kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang dan pengertian. Dan indah sekali ya. Tidak ada buku seindah Amsal, tidak ada buku hikmat, tidak ada buku filsafat apapun di dunia yang seindah Amsal Salomo ini. Bahkan dulu rektor UKSW itu namanya Pendeta John Titale ya, dulu teolog itu ya, teolog liberal. Dia bukan ateis ya, tapi agnostik. Dia bilang bahwa Alkitab ini hanya tulisan biasa, bukan sesuatu yang apa yang nggak ada tuh, kitab suci yang ceplok dari surga itu, tahu apa nggak ada. Terus kita nanya loh, Pak Prof, kita panggil Prof ya, loh Prof baca Alkitab tiap hari. Oh saya baca Alkitab tiap hari. Loh kalau Prof nggak percaya bahwa itu firman Tuhan, kenapa dibaca tiap hari? Nah, orang ini bilang ya, Prof John Titale ini, tidak ada buku seindah Alkitab. Dan saya suka sekali membaca Amsal Salomo. Dia bilang begitu. Tidak ada. Ini orang ateis, orang gnostik, orang liberal, tapi dia cinta sekali dengan Alkitab. Yang kedua, si sofren itu ya, Ahmad Fauzi itu ya, dia bilang, kamu ini sakit jiwa, tapi kenapa kamu suka baca Alkitab? Saya kagum sekali sama Tuhan, sama Yesus Kristus itu. Bahkan Buddha saja tidak seperti Yesus Kristus. Pengorbanan Buddha, andai kata ini sama-sama dongeng, maka dongengnya ini yang lebih bagus adalah dongeng yang ini. Kalau yang lain mah benar-benar dongeng. Sudah dongeng elek pula, begitu. Ada aja. Intinya, saudara, kita mau belajar dalam ayat ini tentang hikmat dan pengertian. Ya, tiap hari bagaimana respon kita mengatasi kehidupan pergumulan hidup kita supaya selalu berkemenangan. Bacalah Amsal. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.